Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 praktikum IPA di SD. Kali ini kita akan melakukan pengamatan kegiatan di modul 6, kegiatan praktik 1 jenis dan bentuk gelombang. Tujuan dari pengamatan ini yaitu yang pertama mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua menghitung simpangan yang diberikan oleh rambatan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoid. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Ada dua jenis gelombang. Yang pertama gelombang longitudinal, yaitu merupakan gelombang yang memiliki arah getaran yang sama dengan arah rambatnya. Gelombang longitudinal dapat diamati pada getaran pegas. Yang kedua, gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang dengan arah getaran yang tegak lurus dengan arah rambat. Pada pengamatan gelombang longitudinal, alat dan bahan yang digunakan antara lain slinky, kabel listrik atau kabel yang lainnya. Di sini kita menggunakan tali tambang tipis, kemudian benang kasur panjang 3 meter atau karet gelang, kemudian penggaris 30 cm. Cara kerjanya adalah ambil slinky merentang di atas lantai yang licin, kemudian mengikat salah satu ujung slinky pada tiang yang cukup kokoh atau dipegang oleh salah satu teman. Ikatkan karet pada slinky dengan jarak 6 cm, 8 cm, 10 cm, 16 cm, dan 20 cm dari pangkal slinky. Ketiga, gerakan slinky maju mundur dengan kekuatan yang sama pada masing-masing percobaan karet yang diikatkan tersebut. Terakhir, ukur dan hitung seberapa jauh perpindahan karet tersebut pada saat penerimaan gerak maju mundur. Catat pada tabel. Nah, bisa kita lihat seperti ini cara melakukan praktik di gelombang longitudinal. Dan inilah hasil pengukuran perpindahan pada gelombang longitudinal. Yang pertama, jarak awal 6 cm, jarak akhirnya adalah 12 cm, perpindahan 6 cm. Yang kedua, 8 cm, untuk jarak akhirnya 14 cm, perpindahannya 6 cm. Yang ketiga, jarak awal 10 cm, jarak akhir 16 cm, perpindahannya 6 cm. Jarak keempat, jarak awal 16 cm, jarak akhir 20 cm, perpindahan 4 cm. Dan yang kelima, jarak awalnya 20 cm, jarak akhirnya 23 cm, perpindahannya adalah 3 cm. Dari tabel tersebut, kita bisa simpulkan bahwa pada gelombang longitudinal semakin jauh titik gelombang dari sumber getaran, maka perpindahan yang terjadi akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya pada gelombang transversal, kita gunakan tali yang tadi kita sediakan, kemudian karet, juga penggaris serta spidol untuk memberi tanda. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, ambil tali kemudian bentangkan di atas permukaan lantai yang licin. Ikat salah satu ujung tali dengan kuat atau pegang oleh teman. Kedua, ikatkan karet pada tali dengan jarak 30, 60, 90, 120, dan 150 cm dari pangkal tali yang digerakkan. Tiga, gerakan ke kanan ke kiri dengan panjang lintasan dan kekuatan yang sama pada masing-masing percobaan. Terakhir, ukur berapa jauh simpangan pada masing-masing percobaan pada tabel, kemudian catat pada tabel pengamatan. Nah, seperti inilah proses dari pengamatan simpangan gelombang transversal.
Nah, pada proses ini tali tambang tadi digerakkan ke kanan ke kiri dengan kekuatan yang sama, kemudian kita tandai simpangan yang terjadi, lalu ukur dengan penggaris seberapa jauh simpangan yang terjadi pada jarak tersebut. Dan inilah hasil pengukuran simpangan pada gelombang transversal. Dengan jarak lintasan pertama 30 cm menghasilkan simpangan 7,5 cm. Jarak kedua 60 cm menghasilkan simpangan 13 cm. Jarak ketiga 90 cm, simpangan menghasilkan simpangan 17,5 cm. Jarak keempat 120 cm menghasilkan simpangan 10,5 cm. Dan jarak kelima 150 cm menghasilkan simpangan 5 cm. Dari tabel tersebut kita bisa simpulkan bahwa pada gelombang transversal, besar simpangan yang terjadi pada titik tengah gelombang memiliki simpangan yang paling besar. Sedangkan semakin dekat atau jauh titik gelombang, maka simpangan yang terjadi akan semakin kecil. Ya, berikutlah hasil percobaan dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapa saja yang menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga bagi semua orang. Terima kasih, sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.